Benarkah Uluwatu menggeser Kuta? Saya melihat kenapa sekarang Uluwatu itu menjadi hit itu bukan hanya ada pantainya tapi juga ada tebing-tebing yang menakjubkan. Wow. Itu yang tidak dapat ditemui di area Bali yang lain. Kedua, saya merasa selatan ini sangat menarik, apalagi untuk investasi. Kenapa? Karena rata-rata turis yang mau ke Bali itu tidak mau terlalu jauh dari airport. Jadi ini menjadi pilihan yang sangat menarik. Dan area ini menurut saya area sunrise, Pak. Bagi Bapak Ibu investor yang kebetulan menyaksikan acara podcast Sahabat Samani kami, DP 0% ini segera dioptimalkan. Betul ya Pak Didin ya? Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Ya, karena kita sedang punya yang namanya promo Merdeka Great Deals. Hai semuanya. Wah, Bu Risa, thank you udah datang. Pak Didin, thank you Pak udah datang Pak. Pak Henry. Iya. Waduh, keren banget ya. Bajunya udah mencerminkan pantai ya. Oke. Pak, agak panas-panas sedikit nggak apa-apa ya? Karena memang suasana pantai kan kita memang udah harus lebih rileks ya dan sebagainya ya. Oke, Bu Risa apa kabar? Luar biasa, baik sekali Pak, apalagi hari ini nih, di hari yang cerah sekali nih, belakang dengan background pantai yang sangat luar biasa sekali, ciri khasnya Bali, tentunya sangat spektakuler sekali, saya bisa bergabung di sini. Oke. Iya. Sehat-sehat selalu ya. Sukses ya. Pak Didin, gimana Bang Mandiri Pak? Tambah keren aja saya lihat ya sekarang ya. Ini vibe-nya menyesuaikan pantai, Pak. Soalnya betul Jadi pantai. tempatnya udah keren, orang-orangnya harus nggak kalah keren, Pak. Iya betul. Orangnya sudah keren Pak. Bisnisnya juga udah keren Pak. Wah, Pak. Pokoknya sahabat Samani pasti mendapatkan benefit yang banyak dari Bang Mandi. Iya. Oke. Pak Didin ini adalah sebagai consumer loan manager ya Pak. Dari Bank Mandiri, cabang Dewi Sri ya Pak. Ya, yang area saya yang kelola area Badung Kutaraya, Pak. Jadi seluruh oke. area Badung, Pak. Area Badung ya Pak ya. Benar, Pak. Oke. Area Badung ini mencakup mana aja Pak wilayahnya kebetulan? Untuk area Badung kita itu mencakup 3 kabupaten, Pak. Kabupaten Badung, Tabanan, sampai dengan Jemberana. Oke. Cuma memang seperti tempat kita berdiri sekarang, pusat potensi bisnis kami itu memang lebih banyak di Kabupaten Badung, Pak. Oke. Itu. Oke. Jadi fokusnya lebih ke Badung ya Pak? Ke Badung. Ke Badung ya. Ya. Udah tahun keberapa Pak sekarang nih? Sekarang di Consumer Loan saya udah ke tahun ke-7, Pak. Wah, tahun ke-7. Oh, ya, lama banget. Betul. Berarti asam garam sebagai banker udah cukup ini Pak ya? Cukup panjang, Pak. Kalau sebagai bankers mungkin udah 12 tahun, Pak. 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya. Oke. Sukses selalu Pak, maju terus ya Pak ya. Terima kasih, Bang Pak. Mandiri ya. Oke. Nah, Pak Henry ini boleh dikatakan seorang bisnismen yang sangat luar biasa banget. Gurunya saya nih Pak ya. Jadi beliau ini saat ini juga punya bisnis selaku dari prinsipal yang boleh dikatakan punya tim ini sudah mumpuni ya Pak di bidangnya ya. Dan setiap hari bergelutnya di bidang properti. Teman-teman sahabat Samani. Nah, kita akan ulas tuntas semua ya kan. Sesuai dengan tema kita, benarkah Uluwatu menggeser Kuta? Ya, penasaran kan? So jangan kemana-mana, ikutin. Kita akan jabarkan semua sesuai dengan teman-teman sini akan mengulas lebih tuntas. Oke, Bu Risa, minta sedikit advice ya. Persepsi juga, ya kan? Kan sekarang nih banyak beredar persepsi-persepsi ini. Kalau dulu waktu zamannya mungkin dari ayah kita, ibu kita, nenek, kakek, puluhan tahun yang lalu ya, pasti kenal Kuta, betul ya? Bahkan dibuatin lagu loh, Pantai Kuta sama Andre Hanusa ya. Belum lahir ya. Nah, itu dia kan. Nah, sekarang udah ke Gen Z nih, ya kan? Millennials juga udah lewat. Tapi kan yang namanya Kuta itu masih tetap terngiang-ngiang ya. Karena kan ngangenin gitu ya, betul ya? Nah, apa yang bisa Bu Risa sampaikan ke rekan-rekan sahabat Samani sendiri gitu? Baik Pak Kevin, baik sahabat Samani. Nah, karena saya sendiri pun juga merupakan generasi Gen Z ya, jadi milenial dan juga Gen Z. Jadi kita tahu bahwa Bali sendiri memang berpotensi dari segi wisata alam, terutama pantai, karena Bali sendiri itu wisatawan ke sini kebanyakan
mencari sunsetnya yang sangat indah atau bisa kita bilang romantic island ya Pak. Romantic Island. Dan tentunya kalau bisa dibilang pantai terlegend di Bali itu adalah Pantai Kuta. Oke. Betul, itu dari abad ke-14. Dari awal ya. Ya, ya, ya. Tapi seiring berjalannya waktu nih Pak, beralihlah pantai tersebut Yes. ke arah Badung, ke arah Kuta Utara. Kuta Utara. Ya, ya bisa dibilang Canggu, Canggu. Tengah Brawe. Oke. Namun beralih lagi ke zaman nih Pak, karena Kuta sudah semakin padat dan lumayan lama pula. Kemudian Canggu juga semakin padat nih Pak. Ya, Canggu udah banyak beach club Betul juga. sekali. Akhirnya timbullah potensi baru nih Pak di daerah Kuta Selatan. Oke. Tepatnya nih di daerah Uluwatu, Catu dan sekitarnya nih di daerah Kuta Selatan Pak. Ya, ya. Karena balik lagi di daerah Kuta Selatan tuh banyak banget ada pantai. Betul. Semua pesisir di daerahnya ada pantai Betul, semua ya. betul. Ada Padang-Padang, ada Pandawa, ada Catu, Pingin, dan Ya, banyak ya, lagi ya, ya, gitu ya, Pak. ya. Jadi menurut saya pribadi disitulah timbul tumbuhnya Kuta Selatan itu sendiri. I see. Uluwatu. Oke. Di luar itu autentiknya Uluwatu atau daerah Kuta Selatan adalah pantai dengan bukit. Oke. Adalah memberikan kesan ini untuk wisatawan memilih dan berhijrah ke daerah Kuta Selatan itu sendiri Pak. Oke. Maka dari itu eksistensi di daerah Kuta Selatan itu makin kesini itu makin eksis lagi. I see. Ya, ya, ya. Jadi kalau saya boleh sedikit summary-kan, kalau orang bertanya kenapa Bali gitu ya? Iya, betul. Karena tadi ya, Romantic Island, Pulau Dewata, ya kan, banyak resort mewahnya, banyak beach clubnya, ya kan, banyak pantai-pantai eksotiknya, ya kan. Salah satunya dimulai dari Kuta, betul ya. Terus dengan fenomena sekarang waktu berlari terus, trennya sudah mulai berubah nih, betul ya, bagi saya. Betul. Jadi berubahnya ke Kuta Utara, yang tadi ya, ada pantainya, Canggu, Brawe dan sebagainya, ya kan. Terus bagi saya juga sampaikan juga trennya juga sekarang berubah lagi nih, beralih lagi ke Kuta Selatan. Kalau nggak salah tadi Kuta Selatan kan regional banyak ya Bapak-Bapak ya. Jadi mulai dari Jimbaran, ya kan, Ungasan gitu ya Pak Hendri ya. Terus Catu, Kutu juga ya Pak ya. Kutu, terus sampai ke Nusa Dua ya Pak, sampai ke Nusa Dua. Dan kalau nggak salah setiap daerah ini juga pasti punya potensi pantai. Begitu ya bagi saya. Oke. Nah kalau kita coba beralih sebentar ya ke Pak Didin ya. Pak Didin kalau melihat dari sisi kacamata investasi nih Pak, dari perbankan nih, sejauh mana sih Pak Kuta Selatan ini, atau sejak dari awal deh Bapak melihat potensinya yang bisa disampaikan ke rekan-rekan sahabat Samani Pak? Jadi sahabat Samani semua, tadi mungkin Bu Risa sudah sempat obrolin juga pergeseran tren juga ya Pak ya, dari Kuta Utara ke Kuta Selatan. Kalau dari sisi saya, dari sisi perbankan, itu kalau kita lihat Pak, memang tadi saya sampaikan juga ke Bapak, untuk area kelolaan saya itu lebih terfokus di Kabupaten Badung Pak. I see. Kabupaten Badung, di mana memang kalau kita lihat dari sisi potensinya itu Bali Selatan itu sangat mendominasi perekonomian Bali. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sisi investasi untuk perbankan Pak, tren pergeseran dari kita bilang nasabah Pak ya, kalau di bank nasabah, mereka itu tidak hanya ingin berlibur ke Bali Pak, sekarang itu kita sekalian ingin investasi. Jadi otomatis untuk yang investasi, kalau kita lihat nih tren yang saya bilang tadi ke Kuta Utara itu kalau kita lihat sudah mulai jenuh market di sana Pak. Oke. Jadi dari sisi perumahan ataupun invest untuk nanti sebagai holiday home, atau kalau kita di bank menyebutnya villa residen Pak. Oke. Jadi Ya, itu ya. sekarang lebih banyak berkembangnya itu di wilayah selatan, Oke. Kuta Selatan. Dalam hal ini mungkin kalau kita lihat Pak, itu sudah mulai banyak perumahan baru, perumahan dengan konsep villa. Itu ada di daerah Secatu, kemudian masuk ke Jimbaran, kemudian ke Uluwatu, itu sudah mulai marketnya bergerak ke sini semua Pak. Oke. Kalau kita lihat, ya itu daya tarik utamanya vibe pantainya itu. Jadi Oke. kemana-mana lokasinya strategis banget kalau kita bilang di Kuta Selatan, khususnya daerah-daerah yang tadi saya sebutin itu Pak. Oke. Dengan kata lain, Pak Didin melihat satu potensi ya Pak ya. Benar. Karena opsi pilihan pantainya ini lebih bervariasi. Benar.
Jadi itu yang lebih mendorong dari sisi investasi, Ya. ya kan? Yang tadi saya setuju Bapak sampaikan, orang tuh kalau sekarang ke Bali itu trennya nggak cuma liburan ya Pak ya? Benar, Pak. Tapi sudah mikirin nih, oh saya kalau seandainya punya villa, saya sewakan, Iya. ya kan, buat investasi passive income, itu salah satu yang mendorong juga ya Pak ya? Benar. Jadi selain nanti pas ke Bali ditempatin, mereka bisa passive income tadi, Pak. Oke. Jadi itu dimana kalau kita lihat dari sisi perbankan lagi, Pak, untuk konsep villa residen ini atau holiday home ini itu bisa kita biayai dengan pembiayaan KPR. Wow. Jadi dia nggak Oke. harus pakai uangnya sendiri. Iya, Itu nanti, iya, Pak. iya. Boleh sampaikan sedikit Pak, usia produktif atau apa yang bisa disampaikan sahabat sama nih? Siapa tahu pas ini ada yang nonton juga investor-investor loh Pak, dari beberapa kota. Iya. Jadi memang sekarang trennya itu investasi itu dimulai dari dini, Marisa ya. Jadi Gen Z itu udah melek investasi, Pak. Baik. Jadi jangan takut lagi, saya tuh masih muda nih. Kita kalau untuk di Bank Mandiri umur 21 tahun udah bisa ngajuin KPR, Pak. 21 tahun ya Pak? 21 tahun sudah bisa ngajuin KPR. Itu yang pertama. Kemudian mohon maaf nih Mbak Risa, kalau Gen Z itu biasanya bilang, wah kalau saya beli rumah ngumpulin DP-nya kapan, Pak? Iya, Aduh. iya. Ngumpulin DP rumah keburu naik harganya, Pak. Jadi kita dari Bank Mandiri untuk ininya sendiri kita sudah kerjasama dengan beberapa developer juga. Oke. Itu kita berikan khusus program-program tertentu. DP bahkan bisa sampai dengan 0%. Wow, ini udah kita buat nih Pak. Tuh. Nih, Pak. DP-nya mulai 0% nih. Iya. Untung nih saya DP hari ini ya, Pak. Nggak DP kan 0%. Iya, Pak. 0%. Ada syarat dan ketentuannya nggak Pak? Jadi Bisa kalau kalian untuk DP disampaikan? 0% itu yang pertama kita syaratnya gampang banget, Pak. Ya. Itu adalah KPR pertama. Oke. Jadi KPR pertama dalam hal ini tidak memiliki KPR yang aktif. Kemudian cukup payroll di Bank Mandiri. Oke. Gajinya lewat Bank Mandiri, Pak. Oh, gaji lewat Bank Mandiri. Itu. Ya. Jadi gampang banget, nggak ada bintangnya itu banyak, Pak. Cuma kita minta payroll di Bank Mandiri. Payroll di Bank Mandiri. Ya, itu sudah bisa mendapatkan benefit DP 0%. Oke. Itu, Iya. Pak. Jadi Luar investasi biasa ya. makin kenceng nih, Pak. bisa, Berarti Pak. ini dipromo bertepatan dengan 17 Agustusan ya Pak ya? Merdeka ya? Merdeka, Pak. Jadi kita promonya ini semua Merdeka punya rumah, Pak. Merdeka punya rumah. Iya. Khususnya holiday home. Holiday home ya. Oh. Ya. So sahabat Samani semua, bertepatan di bulan Agustus ini, setahun sekali loh ya, Merdeka punya rumah tuh istilahnya. Ya kan? Manfaatkan kesempatan ini karena semua sahabat Samani, baik dari teman-teman praktisi di dunia agent properti ataupun bagi Bapak Ibu investor yang kebetulan menyaksikan acara podcast Sahabat Samani kami, DP 0% ini segera dioptimalkan. Betul ya Pak Didin ya? Jangan dilewatkan, Pak. Jangan dilewatkan ya, karena kita sedang punya yang namanya promo Merdeka Great Deals. Tidak cuma hanya 0%, tapi bagi Bapak Ibu yang pengen punya villa dari Samani ini, saat ini kita memberikan kesempatan, yaitu adalah booking fee-nya hanya 1,7 juta rupiah saja, Bapak Ibu. Gila ya, luar biasa loh ini, ya kan? Biasanya booking fee-nya 20 juta. Kali ini cukup dengan 1,7 udah punya villa loh, Pak. Merdeka punya villa, Merdeka Pak. punya villa, gitu kan ya. Luar biasa ya. Dan bagi Bapak Ibu, khususnya calon buyer yang potensi, kami juga memberikan ada bonus, yaitu adalah 8 gram logam mulia. Waduh. Emas lagi mahal-mahalnya, Pak. sekarang, Pak. Iya, Pak. Ya, Emas lagi banyak banget ya. mahal-mahalnya nih. Ada 8 gram logam mulia loh. Apalagi Apalagi? Ada lagi, Pak? Apa lagi ya? Masih ada, Pak. Masih ada lagi. Aduh. Masih ada lagi. Ketika Bapak Ibu AJB di notaris, ya, kita masih berikan lagi yang namanya biaya legalitas, yaitu AJB, BPN dan sebagainya. Kami masih subsidi lagi Pak, 45 juta. Ya, jadi ini luar biasa. Manfaatkan di promo Merdeka Great Deals. Tapi ada promo, ada masanya nih Pak Lid. Iya, Sampai Pak. dengan 31 Agustus. Namanya juga promo kemerdekaan, Iya, Pak. betul. Kalau udah September, September tria, Pak. Beda ya. Jadi nggak bisa masuk lagi di Agustus ini, gitu. Ya. Dan jangan lupa nih, terakhir saya ulangin lagi ya. Ini loh, kado spesial dari Pak Didin, dari teman-teman Bank Mandiri.
DP 0% dari Bank Mandiri. Termasuk untuk semua proyek Samani Group ya. So manfaatkan kesempatan ini. Hanya dengan 1,7 juta booking fee-nya, bukan 20 juta lagi loh ya. Sudah dapat satu villa ya Pak Didin. Wih, Ditambah keren lagi banget. DP-nya 0%. Wih. Wah luar Emas biasa. lagi. Iya, tambah emas lagi. Aduh. Ya kan? Jadi borongan semua nih gitu. Ya. Kita masih ada kurang lebih di 2 proyek, yaitu di Samani Villa Pecatu masih ada 10 unit lagi, 7 unit yang 145 meter persegi dan yang 3 unit premium. Dan di Samani Villa Ungasan kita masih ada 2 unit lagi ya. Manfaatkan dengan DP 0% dan booking fee hanya 1,7 juta rupiah saja. Dan kalau teman-teman masih mau ada 1 unit ready, kita ada di daerah Samani Residen Ungasan. Ini dapat ocean view loh Pak. Wih. Ya, ini ready unit hanya tinggal 1. Ya, jadi siapa cepat dia dapat. Segera kontak teman-teman tim agent ya Pak Henry. Manfaatkan ini dengan DP 0% dan booking fee hanya 1,7 juta rupiah saja. Ya, oke. Nah, kita beralih ya, kita ngobrol. Lanjut nih Pak Henry. Pak Henry, kira-kira kalau kita mengulas pertanyaan yang sama kayak tadi, ya kira-kira apa yang Pak Henry bisa sampaikan ke teman-teman sahabat Samani ini Pak? Ya. Ya, benarkah Uluwatu menggeser Kuta? Ya, terima kasih Pak Kevin, terima kasih sahabat Samani ya. Saya melihat kan Bali ini memang menjadi destinasi dari dulu ya, bukan hanya lokal tapi juga internasional. Dan aslinya saya dari Surabaya pindah ke sini udah 15 tahun lebih, di mana itu dari Kuta ke Seminyak ke Brawo, Canggu, dan memang luar biasa Bali ini. Dan saya melihat kenapa sekarang Uluwatu itu menjadi hit itu ya, kalau Bali memang kan terkenal pantai ya, pantainya ya di mana-mana turis pasti datang karena pantai. Kalau awalnya ke Kuta, Legian, Seminyak, dan Canggu. Nah sekarang ini di Kuta Selatan, di mana ada Jimbaran, Pecatu, Uluwatu, sampai ke Pandawa dan Melasti itu lagi hip banget. Kenapa? Bukan hanya ada pantainya, tapi juga ada tebing-tebing yang menakjubkan. Wow. Itu yang tidak dapat ditemui di area Bali yang lain. Oke. Itu yang membedakan menurut saya Bali ini. Kalau mau dapat mau cari villa dengan di depan pantai kan nggak memungkinkan. Betul. Tapi kalau di selatan ini masih memungkinkan. Oke. Bukan depan pantai tapi dapat view laut. View laut, Nah, ya. itu yang tidak bisa ditemukan di Daerah Bali lain. area lain. Nah, Oke. kedua saya merasa selatan ini sangat menarik apalagi untuk investasi. Kenapa? Karena rata-rata turis yang mau ke Bali itu tidak mau terlalu jauh dari airport, dari Oke. bandara. Ya. Ya maksimal 1 jam lah, kalau kelamaan kan Aksesnya ya Pak? iya aksesnya. Nah, Oke. di Kuta Selatan ini, daerah Uluwatu ini kan kurang lebih di bawah 1 jam. Jadi ini menjadi pilihan yang sangat menarik, dan area ini menurut saya area sunrise Pak. Oke. Bisa dibilang kayak 10-15 tahun lalu untuk Canggu. Jadi para investor kalau mau mencari bukan hanya passive income setiap bulannya waktu disewain, tapi juga capital gain waktu yang akan depan 3-5 tahun lagi, ini adalah lokasi yang sunrise, lokasi yang area untuk invest Pak. Oke. Berbicara tentang sunrise ya Pak ya, yang tadi Pak Henry sampaikan. Pasti sahabat Samani ataupun calon-calon investor ini penasaran nih Pak, nanya. Jenis-jenis tipe investasi properti apa sih yang promising Pak buat kedepannya, yang menjadi satu parameter? Oh saya pengen invest deh, seperti tadi Pak Didin katakan, saya pengen liburan tapi saya juga pengen punya villa yang tadi Bapak sampaikan bisa disewakan dan sebagainya. Nah ini jenis-jenis tipe investasinya seperti apa Pak? Iya. Nah Bali ini keunikannya sebetulnya bukan hanya akomodasi hotel, tapi juga villa. Karena kalau kita ke Singapura, ke kota-kota internasional yang lain, untuk membeli villa itu hampir dimungkinkan sangat kecil. Oke. Nah di Bali ini kita bisa mempunyai landed property seperti villa, itu kita bisa sewain. Ini yang menjadi diferensiasi
Bali dengan kota pariwisata atau pulau pariwisata yang lain seperti di Thailand, Malaysia dan lain-lain. Nah, di Bali ini investasi yang paling menarik menurut saya dan long lasting itu adalah villa dengan konsep holiday home. Holiday home. Iya, jadi investasi di mana kalau kita sering ke Bali, kita udah suka Bali, love Bali ya, kita punya rumah sendiri berupa villa pada saat kita holiday, dan pada saat kita tidak dipakai, kita tidak gunakan di sini, kita bisa jadi incuan. Oh, oke, Jadi ya. sewain kembali, terus kita dapat income ya, jadi Passive income ya, Pak? passive income, betul. Apalagi kalau kita bisa dapat loan dari bank. Bahkan Ya, kalau yang tadi tadi ya, Pak? 0% itu jadi udah Sudah menarik ya, banget lah. Menarik banget. Biasa. Udah nggak keluar apa-apa, kita udah dapat 10 tahun kemudian bisa Iya, dapat villa satu. sevilla lagi. Iya, iya, iya. Pak, proses menuju apa namanya dengan Bank Mandiri itu berapa lama ya, Pak? Sampai ke Kalau untuk proses kredit sih sebenarnya itu Proses cepat, kredit. Pak. Itu tergantung dari kelengkapan dokumen dari investor ataupun nasabah itu sendiri, Pak. Oke. Dari dokumen lengkap itu kita sampai keputusan bisa paling lama itu di 7 hari kerja. 7 hari Paling kerja. lama, Pak. Paling lama. Iya. Luar biasa. Ya, Itu ya. sudah langsung ada persetujuan, Pak. Iya, iya, iya. Jadi iya. Bapak tanda jadi, melengkapi dokumen, punya villa, Pak. Iya, iya. Terus Ya. pulang bawa emas lagi deh. Udah langsung. Betul. Terus legalitasnya disubsidi lagi, Pak. Legalitas subsidi lagi, 45 juta. waduh. Ya kan? Di samping itu mungkin sedikit saya tambahkan, mungkin Pak Henry, izin Pak ya. Jadi kalau untuk konsep yang tadi disampaikan holiday home, atau mungkin kalau kita bank itu bilangnya villa residen, Pak. Oke. Karena pembiayaan bank itu adalah residen. ya. Oke. Jadi investor ataupun nasabah itu nggak perlu takut. Oke. Itu konsepnya rata-rata adalah one gate system. Oh, oke. One gate system dengan kondisi sudah ada yang jaga, Pak. Kalau villa itu kan identik mungkin, Pak, kalau orang tahu itu villa mungkin di puncak, Pak, tempatnya di Oh, agak pelosok gitu, Pak. Jadi kalau di Bali itu beda. Jadi kalau yang villa residen itu ya konsepnya memang semuanya itu private, kemudian safety-nya itu benar-benar terjaga, Pak. I see. Jadi di situ. Iya, Jadi residen. villa residen, residen, namanya. Iya. namanya. Jadi one gate system. One gate system. Nggak usah takut lagi kita, wah kita villa invest untuk interiornya aja berapa gitu kan, Iya, dibilang iya, gimana. Iya, Ini iya. jangan khawatir, rata-rata kita di sini villa residen konsepnya sangat safe, Pak, itu sih. Oke, oke. Oke. Privacy juga. Privacy juga ya. Oke. Bu Risa, ada yang ditambahkan dari sisi fenomena Uluwatu menggeser Kute? Jadi sahabat Sawani, Pak Kevin, Pak Hendra dan juga Pak Didit. Jadi kalau kita lihat dari segi pariwisata pun juga tadi betul dibilang oleh Pak Didit bahwasanya di daerah selatan ini itu kita mengedepankan, ya bisa dibilang berpotensi untuk para wisatawan yang berinvestasi karena privasinya, Pak. Ya. Dari segi vibes-nya, view-nya, kemudian villa dengan tebing dan lain sebagainya. Di luar itu, di sini juga banyak sekali pertunjukan dengan Iya, dengan iya, budaya iya. lokal nih, Betul, Pak. ya, iya, Dan itu iya. menjadi ikonik daripada Uluwatu itu sendiri, Pak. Iya, iya, That's iya. why orang-orang berbondong-bondong ke area sini untuk investasi. Iya, Jadi iya. anggapannya mereka kalau misalkan mau long stay di Bali pasti lebih baik untuk tadi dibilang villa residen itu sendiri, Pak. Ya di sini bisa dibilang kayak one stop shopping juga sih, Pak, di Uluwatu. Jadi bisa main pantai, bisa lihat tebing, plus dapat budaya lokalnya itu sendiri, plus masih ada privasinya juga. Wah, Karena nggak keren. begitu padat juga dia. Iya, 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 iya. Yang kalau kita lihat, Pak. Hari kecaknya itu ya, Iya, Pak, kecak betul, ya. hari kecak di Iya. atas tebing tuh ditambah sunset. Sunset, wih. spektakuler. Berarti sebetulnya budaya Bali itu menjadi ikon ya, Iya. betul ya. Orang datang ke sini dia cari tidak cuma hanya pesona pantai, tapi memang budayanya juga Culture, menjual lokal, ya. ya. Betul ya. Lokal wisdomnya itu masih kerasa Betul, ya. wisdom. Jadi kita tidak mencari, ya bisa dibilang buatan manusia itu masih di mana-mana ada, Pak. Tapi di Bali yang menjadi catch up orang ke sini dan ke sini sampai punya properti lagi, ya budaya dan juga wisata alam yang utamanya pantai. Itu yang ikat mereka ya. Iya, jadinya. itu yang bikin mereka, ngangenin mereka sampai kayak mau berapa tahun pun tetap Bali deh pokoknya. Iya, iya. Berarti Tuhan udah memberikan kodratnya, betul ya. Siapapun yang pengen ke Bali, sebenarnya di mindsetnya cuma ada satu, adalah pantai, betul ya. Nah makanya kita bersyukur nih Pak Henry, selama ini udah banyak dibantu juga ya, menjual proyek-proyek Samani juga ya kan. Nah,
Kalau kita bicara sekarang lebih masuk ke project Samani sendiri nih Pak. Rekan-rekan sahabat Samani pasti akan bertanya ya. Kenapa sih Samani Pecatu gitu Pak? Ya kan? Secara kan ya teman-teman developer di sekitar kita juga banyak sih ya gitu ya Pak ya. Apa kira-kira yang membuat pertimbangan ini harus disampaikan juga message-nya kepada rekan-rekan sahabat Samani ataupun calon-calon buyer yang ada yang bersama dengan kita saat ini di acara podcast kita Pak? Iya, ya, terima kasih Pak Kevin. Nah, kenapa Samani Pecatu? Karena lokasinya tepat di selatan, Kuta Selatan. Jadi kemana-mana itu sangat dekat, ke pantai-pantai yang udah kita bicarakan tadi, pantai destinasi Padang wisata Madang, tadi Pak. destinasi wisata Ya. juga, beach club, Beach club, Bintang ya. 5, semua. Hotel, Ada resort mewah hotel, ya. Ya, Hmm. mulai dari Bulgari hotel yang tidak di semua kota di dunia, tapi salah satunya di Bali itu menjadi destinasinya juga. Oke. Nah, lokasi Samani Pecatu ini hanya 30 menit dari jalan utama. Oke. Jadi mau kemana-mana itu sangat dekat. Dan kedua, ini dari produk Samani yang mana developernya yang sangat terpercaya, udah 4 project yang sudah berhasil. Bahkan di tahap pertama itu hanya 4 bulan aja sold out. Wow, Wah, fase luar pertama ya biasa. Pak? Fase pertama 22 unit Ya. sold out dalam 4 bulan. Nah, sekarang ini kan di tahap kedua hanya 7 unit plus 3 yang premium. Apalagi dengan promo yang dari Mandiri 0%. 0%. Ini luar biasa. Nggak ada di tempat lain karena program ini hanya untuk bulan ini berarti ya Ya, Pak? sampai Bulan 31 Agustus. Sampai 31 Agustus. Ya. Jadi ini kesempatan bukan hanya untuk yang sudah Gen X atau Y, bahkan Gen Z bisa ini. Ya, ya, ya. Kayak Risa ini. Gen Z ini malah masa produktifnya lebih panjang ya Lebih Pak Didin ya? panjang. Betul. Ya kan? Jadi bisa lebih Long term panjang lagi. roadnya ya. Ya. Oke. Bisa sampai berapa tahun sih Pak Didin? 25 tahun bisa Pak. 25 tahun. 25 tahun. Jadi Oke. angsurannya ringan banget Pak. Iya, iya, iya. Ya. Itu minimal DP-nya berapa ya Pak? Kalau untuk DP Biasanya sama gitu. Pak. Sama juga? Bisa 0% juga Pak. Khusus 0%. untuk ya bisa 0%. Bisa 0% juga. Wah, kalau gitu belum sampai lunas kejual bisa capital gain itu Pak. Bisa Pak. Udah dapat cuan. Bisa. Jangan Belum lunas. gitu. belum lunas bisa nambah properti lagi gitu. Iya, iya. Kan DP 0% boleh dikembangin lagi sama Kevin lagi. Iya, 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 iya. Luar biasa ya. Iya, 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 iya. Oke. Sebetulnya Bali itu identik dengan pantai ya Pak? Benar. Betul ya. Jadi kalau misalkan investor-investor yang datang ke sini Pak Henry, itu pun juga pertimbangan utama untuk dia investasi ya Pak? Betul. Betul ya? Sih. Oke. Berarti teman-teman nggak salah pilihannya. Kalaupun sekarang trennya, fenomenanya bergeser, Uluwatu menggeser Kuta ya Pak ya? Nah Kuta itu jadi bukan ke Kuta Utara lagi ya Bu ya? Tapi sudah ke Kuta Selatan, Jimbaran, Ungasan, Pecatu, Kutuh, Uluwatu sampai dengan Nusa Dua. Nah hebatnya lagi di sini, pantai-pantai ini kebanyakan yang sewa untuk villa-villa mewah itu juga saya dengar-dengar lebih banyak bule ya Pak ya, Oh, iya. ekspat ya. Nah itu gimana Pak Henry? Ya. Nah, setelah pandemi, Bali ini menjadi destinasi untuk ekspatriat untuk living sama digital nomad. Jadi mereka yang bekerja secara remote daripada bekerja di tempat asalnya, dia mencari tempat-tempat yang memang sambil bekerja sambil berlibur. Nah ini kan mungkin Gen Z ini ya. Betul. Bagaimana menikmati hidup, cara menikmati hidup ya bekerja dimanapun mereka mau. Nah, Bali ini menjadi rujukan Pak, bukan ada pertumbuhan, tapi kedatangannya luar biasa. Sampai ada beberapa dideportasi karena banyaknya. Oke. Luar biasa permintaannya. Saking betahnya di sini Pak. Betahnya di Overstay sini. ya. Overstay dan segala macam. Iya, Bener, iya, iya, bener iya. banget tuh. Kenapa menjadi sangat menarik? Karena rata-rata kalau di Jakarta, Bandung, Surabaya kita beli rumah, kita sewain paling dapat 2-3% Pak dari Oke. value itu. Tapi kalau Ya, di Bali ini bisa sampai 10% Pak Wow. per tahun. Per tahun Jadi, tuh Pak? Iya. Jadi kenapa kita harus invest taruh uang di deposito? Apa ya Pak? Wah, Iya. nggak apa-apa, saya di KPR Pak. Mending taruh uangnya di
properti apalagi nggak perlu bayar full ya. Iya, Pak. Ini kan istilahnya kan leverage. Beli 100% hanya kasih DP biasanya 2%. Iya. Hari ini sampai akhir bulan bahkan 0% ya Pak ya. Iya, Pak. Itu sudah memiliki villa di Bali di area Sunrise yang bisa pasti disewakan dan naik Sewakan. harganya. Iya, iya. Dapat cuan, passive income, juga capital gain nantinya waktu dijual. Nah waktu ke Bali tinggal ditinggalin. Jadi udah nggak ada alasan lagi Komplit kalau kita banget dah memang ya. mau invest. Iya, 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 iya. Ini adalah pilihan yang tepat saat ini. Ini ada jawabannya nih Pak Henry dari sahabat Samani, Pak Imam Basori, yaitu adalah Sunrise Property adalah area baru tumbuh. Ya. Area baru tumbuh. Nah, jawabannya benar atau benar Pak? Ya, ya kurang lebih betul. Kurang lebih betul ya. Berkembang untuk daerah sesuatu yang akan contohnya ya di Kuta Selatan ini. Oh, di Kota Yang mana Selatan ini. menjadi yang kita bicarakan tadi di area selatan jadi destinasi dan yang tadi saya belum sempat sampaikan. Selain Jalan Uluwatu yang ke area selatan ini juga ada jalan baru tadi pagi waktu saya kesini lewat jalan dari tol langsung ke Nusa Dua di daerah Sawangan. Nusa Dua Iya, itu Sawangan. Sawangan langsung ke sini. Oke. Jadi itu alternatif. Aksesnya Dan ya, Pak? Aksesnya secara infrastruktur ada 2 jalur untuk ke area selatan ini juga rencananya pemerintah akan membangun lagi dari Jimbaran dari daerah Karanganyar, Jimbaran pantai itu tembus langsung ke Pecatu dan Uluwatu, Pak. Oke. Dan oke. tempat seafood itu Pak ya berarti ya? Iya, pantai seafood yang terkenal itu. Oh, seafood Jimbaran Dari itu. sana. Wis makan seafood nonton kecak, Pak. Iya, betul. One stop shopping Nah. tuh Pak. Di Kuta Selatan ini terkenal area sunrise Iya. dan dapat sunsetnya. Dapat sunset. Di mana lagi? Sunrise dan sunset. Gitu kan. Nah, banget. sekarang ada launching dengan dari developer terpercaya Samani itu Samani Pecatu di tahap kedua yang tahap pertamanya udah sold out 22 unit selama 4 bulan aja itu hanya 7 unit. 7 unit ya. Ini daerah Sunrise yang bisa menjadi pilihan investasi buat Anda Ya. semua. Oke, sahabat Samani. Sesuai dengan penjabaran dari Pak Henry, seorang prinsipal yang betul-betul sudah eksis di bidangnya, luar biasa sekali. So, jangan ragu ketika memilih investasi yang betul-betul terbaik di kawasan Kuta Selatan, which is sangat betul-betul baik lokasinya, good location, good vibes, katanya Bu Risa. Dan juga yang terakhir adalah good investment ya Pak ya. Good Tiga deal ini for investment. Ya, good location, good vibes, dan good investment ya. So, Samani Villa Pecatu sedang dibuka tahap kedua, hanya 7 unit saja dan bisa KPR dengan DP 0%. Ya, so ini kesempatan dan yang paling luar biasa Pak, booking fee-nya cuma 1,7 juta loh. Jadi kalau teman-teman 1,7 juta ini ya. Jadi kalau 1,7 jutanya nggak dimainkan, ya mohon maaf nih ketinggalan gitu. Ya 20 kan? juta lagi, Pak. Betul. Ya, jadi 1,7 juta rupiah 1,7. booking fee-nya. Iya. Ya, ini jadi betul-betul sangat kesempatan pertama kali nih di dalam promo Agustus Merdeka Great Deals. Ya, Merdeka. Merdeka punya villa ya Pak ya. Merdeka punya aset properti di Bali. Sama Uluwatu ya. Ya. Kuta udah mencapai titik tertinggi, bahkan terakhir itu ada terkoreksi harganya. Oke. Nah itu kan kita bilang area sunset. Ya. Nah area sunrise adalah seperti contohnya di daerah Uluwatu di Kuta Selatan ini adalah area sunrise di mana harganya udah pasti akan meningkat. Oke. Meningkat ya sebetulnya berapa bisa peningkatan ya kurang lebih berdasarkan histori bisa seperti Kuta harganya. Nah tapi nggak tahu lagi dengan kondisi saat ini bukan hanya turis lokal domestik tapi turis internasional. Oke. Bahkan per bulan depan yang saya baca dari berita itu Rusia kan udah banyak Pak di sini. Oh, Rusia Pak ya. Iya, Oke. luar biasa. Yang terutama yang sewa tahunan itu luar biasa untuk menjadi pilihan selain dari Thailand. Nah, bulan depan ini akan ada direct flight Pak dari Rusia langsung ke sini. Oke. Bayangin
berapa investasi, dan mereka rata-rata bukan hanya traveling, tapi mereka juga beli properti, invest properti Pak. Iya, iya, iya. Jadi iya. sebelum harganya naik karena diborong orang asing, kita cepet duluan Oke. beli supaya nanti pasti naik, kayak di Canggu Pak. Iya, Kita- iya, iya, iya. Karena memang Kami orang kesempatan. expat non WNI bisa leasehold juga ya Pak ya? Iya betul, bisa leasehold bahkan freehold Pak, tapi Oke. memang ada term and conditionnya. Oke. Ya. Oke. Jadi sebelum harga itu naik, kita tahu kalau orang asing naik melihat Bali ini potensinya besar, harganya masih murah dibanding pulau-pulau yang lain di dunia ya. Ini kesempatan buat kita Oke. untuk investasi. Iya, iya, iya. Ini pilihan, dan Samani kan di daerah Uluwatu yang mana juga di area Sunrise ini. Sunrise Property. Ya, Ya, oke. Semua sahabat Samani, pakar-pakar ini sudah memberikan opsi pendapat ya, luar biasa ya. Benarkah Uluwatu menggeser Kuta? Ya. Kalau kita bicara sendiri tentang Kuta Selatan, yaitu adalah Jimbaran ya Pak, Ungasan, Pecatu, Kutu, Uluwatu sampai dengan Nusa Dua. Dan salah satu adalah proyek kita Samani Villa Pecatu ini berada di Kuta Selatan ini, ya, yang notabene dilingkari dengan tempat-tempat destinasi wisata pantai yang sangat eksotik dan banyak pilihannya, ya. Jadi Bali identik dengan pantai ya Pak, Benar. Iya. bukan identik dengan sesuatu yang artifisial dibuat oleh manusia ya Pak, betul ya. Nah inilah kesempatan buat Bapak Ibu yang kebetulan menonton acara ini selaku calon investor ataupun calon buyer potensi, jangan sungkan-sungkan bisa klik kita punya Instagram Miraland ya tentang Project Samani, dan atau bisa kontak teman-teman agent ya Pak ya. Agent akan membantu untuk pilihan ke Samani kami. Ingat ya, DP 0% dari Bank Mandiri dan booking fee hanya 1,7 juta rupiah saja per unit. Tapi masa promosinya berlaku hingga 31 Agustus. Oke? Bonus emas. Dan bonus emas LM tuh Pak. Ingat tuh. Kapan lagi kan? Kapan lagi gitu kan? Bulan Agustus. Subsidi Betul, biaya juga. betul. Subsidi legalitas 45 juta, Pak. 45 juta. Banyak banget benefitnya. Bu Risa masih ada tambahan? Intinya sih terakhir dari saya, khususnya mewakili Ginzi dan juga aktivitas pariwisata, sebetulnya hal ini atau podcast ini sangat amat bermanfaat, mulai dari edukasi, karena tadi juga saya baru tahu ada sunrise area, ditambah lagi milenial ternyata juga sudah bisa investasi ya, minimal umur 21 tahun tadi Pak ya. betul. Jadi sangat amat berpotensi sekali untuk kita berinvestasi sejak dini, apalagi DP-nya 0%. Ditambah lagi khusus Agustus itu booking fee-nya 1,7 Pak. Betul. Which is itu sangat amat mudah sekali. Dan pesan terakhir untuk sahabat Samani, jangan lewatkan promo bulan Agustus ini dan juga podcast Samani di setiap bulannya. Benar sekali. Ya, di setiap bulannya, karena memberikan hal-hal yang positif, memberikan dampak positif pula untuk seluruh sahabat Samani yang ada pada hari ini. Dan ingat sekali lagi bahwasanya Bali ini identik dengan pantai, Ya. dengan sunsetnya, romantic island. Semua orang pasti tahu Bali itu identik dengan pantai. Itu aja sih dari saya Pak. Yes. Terima kasih. Ya. Dan pantai itu buatan Tuhan ya, Betul. Netral ya? sudah ada langsung dari Yes. di atas. dan bukan artifisial buatan manusia, betul ya. sekali, Bapak. Oke. Nah, silakan Pak Didin. Dari saya untuk sahabat Samani terakhir mengingatkan lagi, investasi di properti itu adalah salah satu-satunya investasi yang unik, Mak. Betul. Jadi Pak Hendrian, kenapa kita bilang unik? Investasi properti adalah satu-satunya investasi yang bisa kita peroleh tanpa menggunakan dana sendiri. Oke. Contohnya dengan KPR. Yang kedua, tidak memerlukan dana sepenuhnya. Kita ingin investasi deposito punya 1M, depositonya berapa? 1M. Tapi kalau dengan properti kita punya 1M, bisa dapat rumah seharga 5M. Wow. Jadi investasi properti itu adalah salah satu-satunya malah investasi yang paling unik karena bisa menggunakan dana pihak lain.
Berarti smart investasi ya Pak? Smart investment Pak. Smart Jadi investment. itu. Iya, iya, iya. Jadi iya. jangan kelewatan untuk promo-promo yang luar biasa, bukan menarik lagi, luar biasa Luar banget. Luar ya. biasa. Segera, jangan lama-lama mikir, Senin harga naik. Betul. Karena promonya plus Plus, gitu. ya. Iya, iya, iya. Oke. Cukup Pak Didin? Cukup Pak. Cukup ya. Pak Henry, sebagai Ya. penutup Pak, silakan. Oke. Message-nya. Untuk sahabat Samani ya, ini bukan kali pertama saya diundang sama Pak Kevin dan Samani Developer, dan pada kali ini saya juga kaget, promonya sangat luar biasa dan belum pernah ditawarkan oleh Miraland Samani Group ya. Udah dari mandirinya DP 0%, dapat emas, Merdeka Great Deals Pak. Merdeka Great Deals ya untuk mendapatkan villa ini. Nah, tunggu apa lagi, karena investasi properti itu yang terbaik ada di area Sunrise. Nah, kalau di area Sunrise ini ya pilihan saat ini kalau di Bali adalah Kuta Selatan, karena bisa mendapatkan capital gain, harga tanah dan bangunan meningkat secara sendiri, apalagi kalau kita nggak usah bayar DP yang besar, tapi 0% saja untuk bisa DP dan hanya di Mandiri. Nah, tunggu apa lagi, karena hanya bulan ini sampai 31 Agustus 2024 untuk mendapatkan Great Deals ini. Nah, hanya 7 unit aja. Silakan hubungi Samani Group atau Yes. agent-agent Teman-teman semua agent di Pak. Yes. Indonesia. Di Indonesia. Ya. Yes. Ya, saya rasa ini waktu yang tepat untuk investasi di Bali. Berarti investasi jangan ditunda ya Pak? Betul. Betul ya. Semakin cepat semakin lebih Makin lebih menguntungkan, lebih cuan. menguntungkan, lebih cuan. Betul, betul, betul. Apalagi dengan Merdeka Deals Yes. Dan booking fee-nya hanya 0%, 1,7 juta rupiah saja. Dengan Jadi- terus cuannya jadi dua. Yes, Pak. cuannya dua ya. Cuma satu Pak, dua Pak. Jadi dengan uang 1 jutaan aja sebenarnya udah punya villa loh Pak. Punya villa Iya kan? juga. Keren ya Pak ya? Di Bali lagi Pak. Di Bali lagi. Tuh, ya. Oke, teman-teman, sahabat Samani, dengan berlalunya waktu, semoga di acara podcast ini bisa memberikan banyak manfaat dan edukasi juga. Dan banyak promo-promo yang tadi sudah disampaikan dari Pak Didin, Bank Mandiri, ya kan? Pak Henry juga sudah menjabarkan tentang Sunrise Area, juga benefit-benefit dari Samani Project, ya. Jadi, ayo buruan, kapan lagi? Ini adalah waktu yang tepat. It's time to buy ya Pak. It's time to buy dan invest aset properti Anda semua di sini. Oke, kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan topik yang tidak kalah lebih serunya lagi, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap notifikasi yang kami kirimkan boleh dilihat selalu. Ya, atas nama manajemen Samani, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, Pak Henry, terima kasih sudah bergabung hari ini. Pak Didin, Bu Risa juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi sampai di bulan depan. Oke, bye-bye.